Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Rabu tanggal 18 Desember 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Rasa penasaran yang membuat Dita memutuskan untuk kembali memasuki gudang tua di rumah Bu Soraya. Meski tubuhnya gemetar oleh rasa takut, instingnya berkata bahwa ada sesuatu yang penting tersembunyi di dalam sana. Sesuatu yang mungkin menjadi kunci untuk mengungkap kebohongan Bu Soraya. Dengan hati-hati, ia membuka satu persatu kardus besar, memeriksa isinya sambil berusaha menahan rasa gugup hingga akhirnya matanya menangkap sebuah benda mencolok. Ponsel berwarna merah muda yang tergeletak di antara tumpukan barang-barang usang. Seketika ia merasa yakin bahwa benda itu adalah milik istri Zidan yang telah lama hilang tanpa jejak. Dita meraih ponsel itu dengan tangan bergetar, memeriksa kondisinya yang masih utuh meskipun terlihat berdebu. Tanpa membuang waktu, ia segera menyelipkannya ke dalam saku. Ponsel itu seperti potongan puzzle yang hilang, menguatkan keyakinannya bahwa Bu Soraya menyimpan sesuatu yang kelam selama ini. Dengan langkah tergesa, ia meninggalkan gudang tanpa menoleh lagi. Hatinya berdebar bukan hanya karena rasa takut ketahuan, tetapi juga karena harapan besar bahwa ponsel itu akan menjadi bukti kuat untuk membuka tabir kebohongan yang selama ini terselubung rapi. Sesampainya di rumah Bara, Dita langsung menyerahkan ponsel tersebut, sambil menjelaskan segala yang ia temukan di gudang Bu Soraya. Bara mendengarkan dengan penuh perhatian, menatap ponsel itu seolah menemukan harta karun. Bagi Dita, ini bukan hanya tentang mengungkap rahasia Bu Soraya, tetapi juga tentang menuntaskan misteri hilangnya istri Zidan yang selama ini membayangi mereka. Harapan Dita semakin besar bahwa barang kenangan itu akan menjadi awal dari pengungkapan kebenaran, sekaligus akhir dari semua kepalsuan yang selama ini melingkupi kehidupan mereka. Sementara itu, Bu Soraya semakin gelisah. Kecurigaannya terhadap Dita yang terlihat menyelinap ke gudang membuatnya memutuskan untuk bertindak lebih cepat. Dengan langkah tergesa, ia memeriksa setiap sudut rumah, mencari barang-barang kenangan yang mungkin tersisa milik Zidan dan istrinya. Setelah membuka beberapa laci dan kotak penyimpanan, matanya tertuju pada beberapa lembar foto lama. Foto Zidan bersama istrinya yang tampak bahagia. Tanpa ragu, ia membawa foto-foto itu ke halaman. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan korek api, membakar foto-foto tersebut hingga api mulai melahap kertas yang menjadi saksi kenangan indah itu. Baginya, foto-foto itu bukan sekedar gambar, melainkan beban yang ia yakini bisa menghancurkan Zidan lebih jauh. Namun, Zidan yang tak sengaja melihat ibunya melakukan itu langsung berlari ke arah api yang sudah hampir melahap habis foto-foto tersebut. Dengan penuh emosi, ia menginjak api itu agar padam, berusaha menyelamatkan sisa-sisa kenangannya. Wajahnya memerah karena marah, menuduh ibunya sudah melampaui batas dengan memusnahkan satu-satunya barang yang mengingatkannya pada mendiang istrinya. Namun alih-alih mengakui kesalahannya, Bu Soraya justru menatap Zidan dengan tegas. Ia berkata bahwa semua ini ia lakukan demi kebaikan Zidan, demi menyelamatkan mentalnya yang semakin rapuh. Dalam pikirannya, setiap kali Zidan melihat foto-foto itu, ia hanya akan semakin larut dalam kesedihan, yang menurut Bu Soraya mendekatkan putranya pada kegilaan. Di tempat berbeda di ruang tamu rumah Nando, ketiganya tampak berbincang serius. Bara dengan nada tegas menjelaskan bahwa ia telah menerima ponsel milik istri Zidan yang ditemukan oleh Dita. Sebuah temuan yang dianggapnya sebagai bukti penting untuk mengungkap kebohongan Bu Soraya. Ponsel itu kini menjadi harapan baru mereka untuk menggali kebenaran di balik misteri yang selama ini menyelimuti kehidupan Zidan. Nando menimpali dengan keyakinan bahwa dugaan mereka selama ini benar adanya. Bu Soraya memiliki peran besar dalam masalah ini. Mendengar penjelasan itu, Saleha yang sebelumnya tampak ragu,
akhirnya memutuskan untuk segera menemui Zidane dan memberitahukan tentang ponsel tersebut, berharap ini bisa menjadi awal dari pengungkapan seluruh kebenaran. Langkah Saleha terasa semakin berat saat ia berjalan sendirian menuju rumah Zidane. Pikiran-pikirannya bercampur aduk, memikirkan apa yang terjadi setelah ia memberitahukan tentang ponsel itu. Namun belum juga sampai di tujuan, tas cangklong yang ia bawa tiba-tiba terlepas dari genggamannya dan jatuh ke aspal. Posisi tas yang terbalik membuat isinya berhamburan. Dompet dan ponsel berwarna merah muda. Dengan buru-buru, Saleha merapikan kembali barang-barangnya sambil berusaha memastikan tidak ada yang tertinggal. Akan tetapi dari kejauhan Zidane datang mendekat. Wajahnya berubah saat matanya menangkap ponsel itu di tangan Saleha. Hatinya membuncah dengan campuran emosi, senang, terkejut, dan penuh harapan. Baginya, ponsel itu adalah simbol kenangan, sesuatu yang tak terpisahkan dari masa lalunya bersama istrinya. Ia tersenyum tipis, lalu berkata bahwa akhirnya benda itu telah kembali ke pemiliknya, yaitu Saleha. Dalam pikirannya, ponsel itu adalah bukti bahwa keingatan masa lalunya perlahan mulai muncul kembali. Membuatnya yakin bahwa Saleha masih menyimpan sesuatu dari hubungan mereka. Namun, Saleha segera menyadari bahwa Zidane telah salah paham. Ia buru-buru menjelaskan bahwa ponsel itu ditemukan oleh Dita di gudang milik Bu Soraya dan bukan miliknya. Penjelasan itu tidak sepenuhnya diterima oleh Zidane, yang tetap meyakini bahwa Saleha hanya belum sepenuhnya mengingat masa lalu mereka. Dengan sikap tenang tapi penuh keyakinan, Zidane memilih untuk menunggu, percaya bahwa waktu akan membawanya kembali pada kenangan lama bersama Saleha. Di jalan, Nando tengah berbincang serius dengan Bu Soraya. Wajah wanita itu terlihat penuh keyakinan saat ia mengungkapkan sesuatu tentang putranya. Dengan nada dingin, ia menyatakan bahwa istri Zidane sebenarnya masih hidup. Sebuah pernyataan yang membuat Nando terkejut sekaligus bingung. Namun di balik kata-katanya, Bu Soraya tampak menyimpan agenda tersembunyi, seolah ingin memanipulasi situasi yang tengah memanas. Nando yang mulai mencurigai niat Bu Soraya hanya bisa terdiam dengan wajah tegang, menyadari bahwa ada lebih banyak misteri yang belum terungkap. Sementara itu, kemarahan Zidane memuncak hingga mendorongnya untuk meninggalkan tempat itu dengan mobilnya, melaju kencang di jalanan. Namun Nando tak tinggal diam. Ia segera mengambil motornya dan mengejar Zidane dengan kecepatan penuh. Dari dalam mobilnya, Zidane sesekali melirik kaca spion, melihat Nando yang terus membuntutinya. Dengan penuh dendam, Zidane memutuskan bahwa Nando harus segera disingkirkan sekarang juga. Ia dengan sengaja memainkan setir mobilnya, membuat manuver tajam untuk mengecoh Nando. Tak lama, strategi Zidane berhasil. Nando kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari motornya.